Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Hanafi Zuardi SHI SMI dan teman-teman yang saya hormati. Langsung saja saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa Bani Umayyah. Perkenalkan, nama saya Oktavini Alfianita, NPM 210302302 tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. A. Latar belakang perkembangan ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah tidak lahir dari ekonomi intelektual Muslim seperti halnya ekonomi Barat. Oleh karena itu, terlalu keliru suatu pernyataan bahwa konsep-konsep ekonomi yang disumbangkan oleh pemerintah Bani Umayyah masih berada dalam tataran dasar, karena sumbangan ilmu ekonomi baik yang berasal dari kalangan fuqaha maupun tasawuf tersebut hanya merincikan perilaku dasar seseorang muslim yang bertindak adil, kebijaksanaan yang pantas, dan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam menyelesaikan ukuran duniawi. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Yang pertama, kebebasan individu. Yang kedua, hak terhadap harta. Yang ketiga, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Dan yang keempat, kesamaan sosial. Yang kelima, jaminan sosial. Yang keenam, distribusi kekayaan secara meluas. Catatan penting tentang pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah adalah seorang sahabat yang mulia, walaupun dia melakukan sebuah istihad politik dalam melakukan perlawanan kepada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dan ternyata ijtihad yang dilakukan tidak benar. Yang kedua, Bani Umayyah selalu menghormati kalangan ilmuwan dan orang-orang yang memiliki sifat-sifat utama. Yang ketiga, penaklukan beberapa kota dan negeri hingga sampai ke wilayah Cina di sebelah timur. Yang keempat, memproduksi tanah-tanah mati atau lahan-lahan tidak produktif, pembangunan berbagai kota, dan pembangunan yang megah. Yang selanjutnya yaitu merosotnya manhaj Islam. Yang pertama, terjadinya penyimpangan dalam penerapan aturan-aturan Islam sebagainya yang telah dilakukan oleh Khulafa Rasyidin. Yang kedua, penggunaan keuangan negara untuk tujuan di luar keperluan negara. Yang ketiga, masuknya para budak wanita dan tawanan perang ke dalam istana dan rumah-rumah mereka. Yang keempat, berakhirnya masa kekhalifahan Umayyah dianggap sebagai banding sejarah peradaban Islam. Kesimpulan, perkembangan ilmu ekonomi pada Bani Umayyah lebih mirip dengan fase pertama proses pengembangan disiplin ilmu ekonomi moneter Islam pada saat tahun 1930-an seperti yang diungkap oleh Umar Chapra. Perkembangan ilmu ekonomi pada masa Bani Umayyah tidak lahir dari ekonomi murni intelektual Muslim seperti halnya ekonomi Barat, Ricardo, Adam Smith, Keynes, melainkan lahir dari para fuqaha, tasawuf, ahli filsafat, sosiologi, dan politikus. Konsep-konsep lahir melalui knowledge intrinsic lineal interpretation. Oleh karena itu, tidak terlalu keliru suatu pernyataan bahwa konsep-konsep yang disambungkan oleh pemerintah Bani Umayyah masih berada dalam tataran karena sumbangan ilmu ekonomi baik yang berasal dari kalangan fuqaha maupun tasawuf tersebut hanya merincikan perilaku dasar seorang muslim adalah bertindak adil, kebijaksanaan yang pantas, dan batasan-batasan yang diperoleh dalam menyelesaikan urusan duniawi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.